Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk materi trigonometri. Ini untuk bagian 2. Nah, adapun kompetensi dasarnya untuk 3.8 atau pengetahuan menggeneralisasi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan untuk pengetahuannya untuk keterampilannya 4.8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Ya, yang pertama untuk perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran, kita tahu dalam diagram Kartesius terdapat 4 buah kuadran, yaitu kuadran 1 dengan koordinat x, y, kuadran 2 dengan koordinat negatif x, y, kuadran 3 dengan koordinat negatif x, negatif y, dan di kuadran 4 dengan koordinat x, negatif y. Pada video sebelumnya disebutkan bahwa X itu mewakili sisi samping, Y itu mewakili depan, dan R atau jarak ini mewakili sisi miringnya. Ya, jadi kita bisa tahu di koordinat mana dan kita bisa menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada kuadran tertentu. Ya, kita lihat di sini pada kuadran 1 untuk perbandingan trigonometrinya semuanya bernilai positif. Ya, kenapa? Karena kita tahu di kuadran 1 itu nilai X dan Y-nya bernilai positif. Jadi perbandingan trigonometri untuk semuanya bernilai positif ya. Nah, untuk yang kuadran 2 itu sin dan kosekan yang positif. Ya, kan untuk sin itu, sin alfa kita tahu adalah depan per miring ya. Ketika kita suatu titik koordinatnya ada di kuadran 2, misalkan di sini, ini kan si titik P-nya jadi negatif x, y. Ya. Jadi ketika nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya positif. Jadi saknya dia negatif, D-nya dia positif. Kalau R pasti dia bernilai positif ya, yang namanya jarak selalu bernilai positif. Kita lihat di sini untuk sin di kuadran 2. Kan depan per miring ini otomatis depannya itu adalah si koordinatnya si Y-nya ya. Miringnya adalah R. Berarti Y per R dia pasti akan bernilai positif karena tidak memuat koordinat X-nya yang bernilai negatif. Begitu pula untuk kosekan. Kosekan itu adalah mi per D. Mi-nya si R-nya itu positif, D-nya si Y-nya juga positif. Makanya di sini disebutkan bahwa untuk kuadran 2 itu nilai sin dan kosekan selalu bernilai positif. Nah, untuk di kuadran 3, nilai tan dan kotangan yang positif. Nah, dilihat dari mana di sini ya. Ini kan tadi ini samping, ini depan. Nah, untuk tangan itu sendiri itu kan depan per samping. Nah, ini kedua-duanya bernilai negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, kan kalau misalnya untuk sin di sini berarti kan D-nya negatif, Mi-nya positif. Negatif bagi positif berarti negatif. Jadi sin di kuadran 3 negatif. Kayak gitu ya. Terus untuk yang kotangan. Kotangan apa? Yaitu samping per depan. Sama ya, berarti negatif X per negatif Y. Maka hasilnya dia positif. Nah, untuk di kuadran 4, nilai cos dan sekan yang positif. Nah, untuk yang di kuadran 4, untuk cos itu sendiri adalah samping per miring. Sampingnya adalah si X. Ya, miringnya R. Berarti X per R dia nilainya positif. Terus untuk sekan. Sekan itu adalah miring per samping. Miringnya
R, sekannya untuk sampingnya X, maka dia pun bernilai positif ya, seperti itu. Nah, ini tabel perbandingannya untuk kuadran 1 semua bernilai positif, kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang positif, kuadran 3 tangen dan kotangen yang positif, sedangkan di kuadran 4 kos dan sekan yang bernilai positif. Nah, ini untuk contohnya, misalkan koordinat titik Q negatif 12,5. Ini ya, berarti Y-nya sama dengan 5, X-nya negatif 12, dan ini adalah jaraknya R ya. Ini adalah sudut alfanya. Tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kotangen alfa, dan kosekan alfa. Nah, sebelum mencari nilai-nilai perbandingan tersebut, kita harus tahu dulu berapa jarak R-nya. Ya, kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti R sama dengan akar dari berapa ini? Negatif 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini hasilnya negatif 12 kuadrat 144 ditambah 25. Nah, 144 ditambah 25 adalah 100. Nah, ini hasilnya adalah 169. Akar dari 169 adalah 13 ya. Jadi R-nya 13. Nah, udah dapat nilai R-nya, lalu kita cari perbandingannya. Kita mulai dari sin alfa. Berarti sama dengan berapa? Y per R. Ya, Y per R. Atau depan per miring. Boleh kita tuliskan dulu ininya. Saya itu depan, Y itu depan, X-nya samping, untuk R itu miring. Ya, untuk mengingat kembali. Ini kan sin itu adalah Y per R. Y-nya kita dapat nilainya 5, R-nya 13 ya. Jadi sin alfanya 5 per 13. Untuk cos alfa berarti kan X per R. X-nya negatif 12, R-nya 13. Lalu tan alfa. Tan alfa yaitu Y per X. Y-nya 5, R-nya negatif 12 ya. Nanti ini mulai jadi negatif 12 per 13. Yang ini negatif 5 per 12. Selanjutnya untuk kosekan. Kosekan alfa berarti R per Y. R-nya 13, Y-nya 5. Lalu sekan alfa itu R per X ya, karena itunya kan berarti miring per samping ya. Berarti hasilnya adalah 13 per negatif 12 atau negatif 13 per 12. Lalu untuk kotangen alfa. Kotangen alfa berarti X per Y. Ya, negatif 12 per 5. Seperti itu. Ya, ini dapat ini. Nah, ini kan secara gambar ini kelihatan bahwa koordinat titik Q ini berada di kuadran 2. Nah, kita lihat kan nilai sin dan kosekannya yang bernilai positif, sedangkan untuk yang lainnya, untuk cos, tangen, sekan, dan kotangen, mereka itu bernilai negatif. Ya, ini kita lihat posisinya di mana. Nah, kita juga bisa lihat dari sudut yang ditentukan. Misalkan di sini untuk kuadran 1 kan untuk 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan di kuadran 4 270 sampai 360. Ya, misalkan ditanyanya sin 100 derajat, dia
positif atau negatif. Kita lihat 100 derajat itu di kuadran 2. Kuadran 2 itu dia bernilai positif untuk nilai sin. Lalu misalnya tangan 150. 150 di kuadran 2. Tangan berarti di kuadran 2 nilainya negatif. Kayak gitu ya. Berikutnya, rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Nah, kita tahu bahwa berelasi itu berhubungan ya, artinya. Nah, misalkan suatu sudut besarnya adalah alfa derajat. Nah, sudut lain yang besarnya 90 derajat kurangi alfa dikatakan berelasi dengan sudut alfa atau sebaliknya. Nah, selain itu, sudut lain yang berelasi dengan sudut alfa yaitu 90 derajat tambah alfa derajat, 180 derajat tambah alfa derajat, dan yang kurangnya 270 derajat tambah alfa derajat, dan yang kurangnya 360 derajat ditambah alfa derajat, begitu pula yang kurangnya. Lalu untuk negatif alfa derajat. Untuk yang pertama, ini rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat kurangi alfa derajat. Nah, untuk rumusnya, sin 90 derajat kurangi alfa itu sama dengan Y per R, atau sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat kurangi alfa derajat sama dengan Y per 1 sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat kurangi alfa derajat sama dengan X per Y, sama dengan kotangan alfa derajat. Kotangan 90 derajat kurangi alfa derajat itu sama dengan Y per X. Nah, sama dengan tan alfa derajat. Nah, sekan 90 derajat kurang alfa derajat itu sama dengan 1 per Y. Itu sama juga dengan kosekan alfa derajat. Nah, kosekan 90 derajat kurang alfa derajat itu sama dengan 1 per X. Itu sama dengan sekan alfa derajat. Jadi, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, kotangan jadi tangen, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Kalau direlasikan dengan sudut 90 derajat kurangi alfa. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan kita punya sinus 36 derajat. Nah, sinus 36 derajat ini direlasikan dengan atau berelasi dengan sudut berapa? Jadi sama dengan sudut atau perbandingan trigonometri apa gitu. Nah, jadi ini kan sin 90 derajat itu kan dikurang berapa yang menghasilkan 36, yaitu 54. Nah, kita tahu bahwa sin 90 derajat kurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Cos alfa, alfanya berarti yang ini, 54 derajat. Nah, jadi nilai perbandingan sin 36 derajat itu sama dengan cos 54 derajat. Nah, terus bagaimana yang lainnya? Misalkan cos 60 derajat. Berarti kan ini sama dengan cos 90 derajat dikurang biar jadi 60, 30 derajat. Nah, ini artinya sama dengan sin 30 derajat. Nah, cos 60 derajat itu kan bernilai setengah. Sin 30 derajat bernilai setengah juga ya. Jadi sama, jadi cos 60 derajat itu nilainya sama dengan sin 30 derajat, yaitu setengah. Jadi yang sin 36 derajat juga nilainya akan sama dengan cos 54 derajat. Lalu misalnya tangan, apa ya? Tangan 30 derajat. Berarti kan ini tangan 90 derajat dikurangi negatif, dikurangi 60 derajat. Berarti ini sama dengan kotangan 60 derajat. 60 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Kotangan 60 derajat pun sama, yaitu 1/3 akar 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini untuk rumus perbandingan trigonometri 90 derajat ditambah alfa. Nah, jadi sin 90 derajat
ini sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat tambah alfa ini jadi negatif sin alfa. Nah, kenapa? Kan kita tahu sudut 90 derajat ditambah alfa ini sudutnya di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif itu hanya nilai sin dan kotangen. Ya, kita lihat ke sebelumnya. Nah, ini di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kosekan. Jadi, untuk sudut-sudut yang lainnya bernilai untuk perbandingan yang lainnya bernilai negatif. Nah, sehingga rumusnya ini sin jadi cos ya, karena dia nilainya sin, cosnya dia berubah jadi negatif sin, tangennya jadi negatif kotangen, kotangen jadi negatif tangen, sekan jadi negatif kosekan, kosekan dia jadi positif yang sekan. Jadi kayak gitu ya. Jadi masih berkaitan dengan perbandingan trigonometri untuk berbagai kuadran. Jadi untuk yang 90 derajat tambah alfa yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan, sama pada sebelumnya. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan, ya, misalnya sinus 120 derajat. Nah, 120 derajat ini sama dengan sinus 90 derajat ditambah berapa? 30. Nah, ini berarti ini artinya sama dengan cos 30. Ya. Nah, terus kalau misalnya cos 135. Berarti ini sama dengan cos 90 derajat ditambah 45 derajat. Jadi ini sama dengan negatif sin 45 derajat. Karena cos di kuadran 2 bernilai negatif. Maka ini hasil relasinya negatif sin 45 derajat. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tangan misalnya. Tangan 150. Berarti kan ini tangan 90 derajat ditambah 60 derajat. Jadi ini hasilnya adalah negatif kotangen 60 derajat. Nah, untuk melihat ininya ya kita tinggal bandingkan saja dengan sudut-sudut yang istimewa. Yang 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang 90 derajat. Nah, kita bisa menentukan nilainya dengan cara mencari dengan relasinya ya. Jadi untuk 120 itu sama dengan cos 30 derajat. Dan seterusnya. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri untuk 180 derajat kurangi alfa. Ya, ini rumusnya sin 180 derajat kurangi alfa itu sama dengan sin, ya. Sin alfa lagi cos 180 derajat kurangi alfa jadi negatif cos alfa, tan 180 derajat kurangi alfa jadi negatif tangen derajat, tangen alfa derajat, kotangan 180 derajat kurangi alfa jadi negatif kotangan alfa derajat, sekan 180 derajat kurangi alfa derajat jadi negatif sekan alfa derajat, dan kosekan 180 derajat kurangi alfa menjadi kosekan alfa derajatnya. Di sini pun sama, nilai sin dan kosekan bernilai positif. Karena kita tahu 180 derajat kurangi alfa, ya, jadi kurangi alfa, jadi alfanya itu harus kurang dari 90 derajat. Gitu. Ya, alfanya harus jadi kurang dari 90 derajat. Nah, berarti kan di kuadran 2 ya, di kuadran 2 juga sama sinus dan kosekan yang positif ya. Yang lainnya dia bernilai negatif. Nah, membedakannya ketika direlasikan dengan yang 90 derajat, nah ada perubahan, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen dan selanjutnya. Nah, untuk yang sudutnya direlasikan dengan 180 derajat, dia nilai perbandingannya dia tetap sin, cos tetap cos, cuma di sini dia negatif, ada negatifnya tergantung pada dia sudutnya, kan sudutnya ini di kuadran 2. Kuadran 2 kan sinus dan kosekan yang bernilai positif.
Nah, sebagai contohnya misalkan apa? Sinus yang tadi aja ya. Sinus 120 derajat. Berarti kan ini sama dengan sinus 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, ini sama dengan sinus 60 derajat. Ya, kita tahu kan dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita bandingkan dengan yang tadi, yang ini. Nah, ini hasilnya kan cos 30 derajat. Cos 30 derajat pun hasilnya ini adalah setengah akar 3 juga. Jadi sama ya. Ini kalau dikerjakan atau menggunakan rumus 90 derajat tambah, sedangkan yang tadi kita gunakan 180 derajat kurang. Tapi bedanya 190 itu berubah si nilai tambah perbandingannya ya. Sedangkan ketika kita gunakan 180 tetap sin jadi sin, cos jadi cos gitu ya. Tapi tergantung nilai positif negatifnya kita gunakan yang kuadran itu ya. Nah, selanjutnya rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 180 derajat tambah alfa derajat. Nah, seperti pada sudut yang sebelumnya, untuk yang 180 derajat itu tidak ada perubahan nama perbandingan. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Kotangan tetap kotangan, sekan tetap sekan, kosekan tetap kosekan ya. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu, nah karena 180 derajat tambah alfa itu berarti ada di kuadran 3, maka yang bernilai positif itu hanya tangen dan kotangen. Jadi ketika nilai sinnya 180 derajat tambah alfa, maka nilainya itu akan sama dengan negatif sin alfa. Cos itu akan sama dengan negatif cos alfanya, dan seterusnya ya. Jadi untuk yang 180 derajat itu, yang positif hanya tangen dan kotangen, karena ada berada di kuadran 3. Yang lainnya bernilai negatifnya, berelasinya ya. Sebagai contoh, misalkan sin yang tadi sin 240 derajat. Nah, ini kan sama dengan sin 180 derajat ditambah berapa biar jadi 60 derajat. Nah, karena 240 derajat berada di kuadran 3, maka nilainya itu menjadi negatif ya sinnya. Jadi negatif sin 60. Ya. Jadi sin 240 derajat itu sama dengan negatif sin 60 derajat. Berapa? Nah, berarti negatif setengah akar 3. Lalu misalnya cos 225 derajat. Berarti ini sama dengan cos 180 ditambah 45 derajat. Nah, karena cos di kuadran 3 bernilai negatif, jadi ini negatif cos 45 derajat. Nah, cos 45 kan setengah akar 2. Ini negatifnya, jadi negatif setengah akar 2. Lalu tangan misalnya 210 derajat. Berarti kan ini sama dengan tangan 180 derajat ditambah 30 derajat. Berarti ya nilainya adalah tangan 30 derajat. Berapa? Tangan 30 derajat setengah akar 1/3 akar 3 ya. Jadi nilai tangan 210 derajat itu nilainya adalah 1/3 akar 3 ya. Sama dengan nilai tangan 30 derajat. Nah, sekarang untuk rumus sudut 270 derajat dikurangi alfa. Nah, untuk sudut 270 derajat kurangi alfa juga ini berada di kuadran 3. Nah, tapi ada perubahan. Ini ya, kayak yang 90. Sin jadi negatif cos. Cos jadi negatif sin. Tan jadi kotangen. Kotangen jadi tan. Sekan jadi negatif kosekan. Kosekan jadi negatif sekan. Jadi yang bertanda positif hanya kotangen dan tangen karena berada di kuadran 3. Ya,
Misalnya kita gunakan soal yang tadi ya. Nah, sin 240 derajat. Nah, tapi kita gunakan rumus yang 270-nya. Berarti 270 ditambah, dikurang ya. 270 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, sin itu kan jadi cos. Ya, ininya kan karena di kuadran 3 jadi negatif cos 30 derajat. Nah, negatif cos 30 derajat itu adalah negatif 1/2 akar 3. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Ya, sama ya. Nilainya negatif 1/2 akar 3. Itu. Cuman beda ini perbandingannya saja ya. Lalu cos 225 derajat. Berarti kan ini jadi cos 270 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, cos di kuadran ini kan jadi negatif sin 45 derajat. Negatif sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ininya negatif, jadi negatif setengah akar 2. Ya, seperti itu. Lalu untuk tangan misalnya, tangan 210 derajat. Berarti ini sama dengan tangan 270 derajat dikurangi 60 derajat. Ini kan kuadran 3, jadi nilainya jadi kotangan 60 derajat. Kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3. Seperti itu ya. Nah, yang 270 derajat tambah apa? Ini tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Cuman yang bernilai positif untuk 270 derajat adalah untuk nilai cos dan sekan. Jadi yang lainnya bernilai negatif ya. Tetap pasangannya sin jadi cos, cos jadi sin, tangan kotangan, kotangan tangan, sekan, kosekan, dan menjadi sekan. Cuman untuk yang 270 derajat tambah apa yang positifnya khusus untuk soal cos dan sekan. Contohnya seperti apa? Misalnya ya ini misalnya cos 280 derajat. Nah, ini berarti kan cos 270 derajat ditambah 10 derajat. Maka ini hasilnya adalah sin 10 derajat. Ya, karena cos ini menjadi sin dan dia bernilai positif karena dia berada di kuadran 4. Lalu misalnya sin 300 derajat. Berarti ini kan sama dengan sin 270 derajat ditambah 30 derajat. Nah, berarti ini kan berubah jadi negatif cos 30 derajat. Kayak gitu ya. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Ini berarti negatif 1/2 akar 3. Ya. Kayak gitu. Terus misalnya kosekan 275 derajat. Berarti kan ini kosekan 270 ditambah 5 derajat. Berarti ini sama nilainya jadi negatif sekan 5 derajat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk rumus perbandingan trigonometri sudut negatif alfa derajat. Nah, karena negatif alfa derajat itu berada di kuadran 4, maka yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Ini salah ya, ini harusnya positif tandanya. Jadi sin jadi negatif sin, cos jadi cos, tangan jadi negatif tangan, kotangan jadi negatif kotangan, sekan jadi sekan, kosekan jadi negatif kosekan. Ya, ini untuk negatif alfa derajat. Yang positifnya untuk soal cos negatif alfa dan sekan negatif alfa. Contohnya misalkan sinus negatif 40 derajat. Ya, berarti ini kan artinya sama dengan negatif sin
40 derajat. Jadi nilai sin negatif 40 derajat itu sama dengan nilai dari negatif sin 40 derajat. Lalu misalnya cos negatif 100 derajat. Nah, tadi kan sudah bilang cos itu diubah jadi cos lagi bernilai positif. Berarti cos 100 derajat ya. Nah, cosnya udah gini, ini kan bentuknya masih lebih dari 90 derajat. Kita gunakan rumus yang lain, yaitu yang misalnya pakainya yang 90 derajat ditambah 10 ini ya. Jadi nilainya adalah negatif sin 10 derajat. Nah, ini kenapa nilainya cos kenapa nggak jadi positif? Nah, karena negatif 100 derajat itu nggak di kuadran 4, ya. Dia berada di kuadran 3 kalau muternya berlawanan arah jarum jam gitu, ya. Seperti itu. Terus misalnya sekan negatif 245 derajat. Nah, ini kan tadi untuk sekan dia bernilai positif. Berarti sekan 245 derajat. Ya, kita ubah dulu karena ini masih sudutnya masih lebih dari 90 derajat. Kita gunakan yang 180 misalnya. Berarti sekan 180 ditambah 65 derajat. Berarti ini hasilnya negatif. Sekan 65 derajat. Kayak gitu. Ya. Jadi yang dilihat itu yang di sininya ya. Jadi cos dia jadi positif. Kalau ini negatif gitu. Cuman kalau misalnya sudutnya masih lebih dari 90 derajat, nah kita gunakan rumus yang lainnya, yang 90 derajat tambah 90 atau 180 derajat tambah 180 derajat kurang atau yang 270 bisa juga kita gunakan itu ya. Nah, sekarang untuk rumus perbandingan trigonometri sudut n kali 360 derajat kurangi alfa. Berarti ini bisa jadi muter bisa lebih dari satu putaran ya. Atau bisa satu putaran juga gitu. Ya. Karena ini sudutnya kalau n-nya 1 berarti dia masih kurang dari satu putaran. Kalau misalnya n-nya udah lebih dari 1 berarti bisa lebih dari satu putaran. Nah, untuk n kali 360 derajat kurangi alfa derajat ini tetap ya. Jadi sin tetap jadi sin, cos jadi cos kayak gitu. Tapi kita manfaatkan sama dengan yang negatif alfanya. Jadi sama dengan kaitannya dengan yang rumus tadi. Yang positif hanya untuk cos dan sekan saja. Ya. Contohnya misalnya sin 340 derajat. Ini kan sama dengan sin 360 dikurangi 20 derajat ya. Karena ini masih belum sampai 2 putaran, masih satu putaran. Jadi ini kan satu kali gitu ya n-nya. Nah, karena ini rumusnya ini akan sama dengan sin negatif A, berarti ini sin negatif 20. Jadi ini artinya sama dengan ini, berarti nilainya sama dengan negatif sin 20 derajat. Cos 300 berarti ini sama dengan cos 360 derajat dikurangi 50 derajat. Nah, karena cos itu dia tetap cos. Berarti ini sama dengan cos 50 derajat. Boleh ini kita bandingkan dengan yang 90 yang tadi nilainya berarti sama dengan sin 40 derajat. Ya, tinggal diselisihkan saja. Berarti ini di kuadran 1 ya. Nah, sekarang untuk yang 360 derajat ditambah alfa. Berarti ini lebih dari satu putaran ya. Karena kan satu putaran itu 360 derajat. Ditambahin alfa berarti
nilai sudutnya pasti lebih dari 360 derajat. Nah, sudutnya udah melebihi 1 putaran, balik lagi ke asal, nilainya dia berada di kuadran 1, berarti sin tetap sin, cos cos, tan tan, dan selanjutnya. Berarti ini tidak ada yang bernilai negatif. Contohnya, misalnya sin 330, enggak. Ya, misalnya sin 375 derajat. Berarti kan ini sama dengan sin 360 derajat ditambah 15 derajat. Nah, berarti ini artinya nilainya sama dengan sin 15 derajat. Terus misalnya kosekan 400 derajat. Berarti ini kan kosekan 360 derajat ditambah 40 derajat. Berarti ini nilainya sama dengan kosekan 40 derajat. Nah, gimana kalau N-nya lebih dari 1? Misalkan contohnya cos 1050 derajat. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus mengubah bentuknya dulu ya. Si 1050-nya kita bagi dengan 360-nya. Ternyata 1050 bagi 350 itu 3 lebih gitu ya. Berarti di sini N-nya kita ganti dengan 3, ini 360 derajat, dikeluar ini sisanya 30 derajat. Maka ini hasilnya sama dengan cos 30 derajat. Ini cos 30 derajat itu kan setengah akar 3, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk identitas trigonometri. Ya, untuk identitas trigonometri ada beberapa yang harus kita pahami dan kita hafalkan agar kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan identitas trigonometri. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang identitas trigonometri dasar merupakan hubungan kebalikan. Nah, ini dari awal udah sempat kita bahas juga ya. Nilai sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Ini berarti ini rumus berkebalikan. Cos alfa 1 per sekan alfa. Tangen alfa 1 per kotangan alfa atau sebaliknya. Nah, terus untuk hubungan perbandingan. Tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa, sedangkan kotangan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, ini identitas trigonometri yang berdasarkan hubungan teorema Pythagoras. Nah, sin ini kuadrat kenalan ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 ditambah kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi ini perlu kalian hafalkan ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan buktikan dengan menggunakan sudut 45, sudut 45 derajat untuk bentuk misalnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Kita buktikan ini ya. Berarti kita substitusikan si alfanya ganti dengan 45. Berarti sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat. Ya. Nah, untuk mengerjakan sin kuadrat 45 derajat, itu artinya kita cari dulu nilai sin 45 derajat, lalu kita kuadratkan. Jadi bukan 45 kuadratnya yang 40 derajat yang dikuadratkan, tapi nilai dari sin 45 derajatnya hasilnya kita kuadratkan. Ya, kan sin 45 derajat itu adalah 1 per 2 akar 2, berarti ini dikuadratkan. Cos 45 juga sama. Setengah akar 2 kita kuadratkan. Setengah akar 2 dikuadratkan berarti kan 1 per 4 kali 2. Nah, itu artinya kan setengah. Tambah setengah. Setengah tambah setengah hasilnya 1. Atau misalkan diketahui sin alfanya 3 per 5. Ya, hasilnya sin alfanya 3 per
5. Dan sudut alfanya itu ini antara 0 derajat sampai 90 derajat. Tentukan nilai cos alfa. Ya, ini sebenarnya bisa kita gunakan menggunakan mencari sisi yang satunya lagi, kita juga bisa gunakan rumus identitasnya. Nah, kita gunakan hubungan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1 ya. Nah, berarti kan yang dicari itunya cosnya ya. Berarti kan ini cos kuadrat alfa itu kita ubah bentuknya jadi 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Berarti kan 1 dikurangi sin. Nah, sin alfanya 3/5. Berarti ini kita tinggal kuadratkan. 3/5 kuadrat. Berarti kan 1 dikurangi 9/25. Hasilnya adalah 16/25. Atau 16/25 ini untuk cos kuadrat alfanya. Nah, yang dicarikan cos alfa. Berarti kita akarkan ini ya. Ini kan hasilnya positif negatif 4/5. Nah, kita lihat di sini. Alfanya berada di kuadran 1 ya. Antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti yang diambilnya yang positif. Ya, berarti cos alfanya sama dengan 4/5. Selanjutnya untuk penerapan identitas trigonometri ya. Nah, identitas-identitas trigonometri dasar dapat juga digunakan untuk menyederhanakan ekspresi dari suatu bentuk yang memuat perbandingan trigonometri. Nah, selain itu, identitas trigonometri juga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu identitas trigonometri. Nah, untuk pembuktiannya itu ada 2 cara ya. Cara yang pertama, sederhanakan salah satu bentuk ruas, biasanya dipilih ruas yang memiliki bentuk yang rumit. Jadi yang bisa kita utak-atik itu yang kita pilih. Sehingga diperoleh bentuk yang sama dengan ruas yang lainnya. Nah, itu cara satu. Cara yang keduanya, kita sederhanakan masing-masing ruas yang kiri dan ruas kanan. Lalu kita setelah sederhana, kita lihat bandingkan apakah hasilnya akan sama atau tidak. Kalau contohnya misalnya buktikan bahwa sin alfa dikurangi cos alfa kuadrat ditambah 2 kali sin alfa cos alfa ini sama dengan 1. Nah, kita gunakan cara yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dari bentuknya ini kita pasti gunakan yang pertama karena yang satunya kita akan sulit untuk menjabarkan gitu ya. Nah, ini bisa kita jabarkan gitu ya. Jadi satunya ini untuk menjadi ini akan lebih sukar gitu ya. Jadi kita jabarkan yang ruas kirinya ya. Berarti ini untuk yang sin alfa kurangi cos alfa kuadrat ditambah 2 sin alfa cos. Nah, ini kan kita ini seperti halnya A kurangi B kuadrat. Berarti A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Berarti ini bentuknya menjadi sin kuadrat alfa dikurang 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini kan ditambah 2 sin alfa cos alfa. Nah, ini kan sama ya. Jadi tinggal sisanya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, nilai ini adalah 1. Nah, ini berarti sama ya. Ya, alhamdulillah videonya selesai untuk part 2. Jika ada pertanyaan atau kritikan, boleh disampaikan di komentar. Nanti di video selanjutnya tentang aturan sinus dan aturan kosinus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.